mana yang lebih penting, menjaga kesehatan dan menjalani proses konstitusi pilkada, ya. Menurut saya dua-duanya sangat penting. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita pada malam hari ini adalah kompetisi di tengah pandemi Tangerang Selatan dan perubahan politiknya. Kalau kita mengetahui pilkada saat ini itu sudah ditetapkan oleh pemerintah, diundur dari mulanya adalah September 2020. Nah, ini diundur sampai pada bulan Desember 2020. Pada malam hari ini kita sudah tersambung dengan satu orang tokoh perempuan Tangerang Selatan. Tangerang Selatan adalah tempat di mana saat ini markas dialektika sendiri bermukim. Jadi kita ingin tahu dinamika masyarakat kita sekitar terlebih dahulu sebelum membahas pilkada secara nasional begitu. Nah, pada malam hari ini telah terhubung kepada kita dengan Ibu Ria Dahlia. Beliau adalah seorang tokoh perempuan di Tangerang Selatan dan juga saat ini sedang mengembangkan bisnis dengan bekerja sama beberapa UMKM kecil gitu. Bisnisnya adalah PMPR kalau tidak salah. Tapi ya Bu Ria ini sudah lama bergulat di dunia perpolitikan. Dia pernah menjadi kader Partai Keadilan Sejahtera, kemudian beliau juga pernah menjadi kader Partai Berkarya, jadi calon anggota legislatif. Kemudian beliau juga pernah sekarang bergabung ke Partai Gelora ya Bu. Selamat malam Ibu, Assalamualaikum. Lihat dinamika perpolitikan saat ini, utamanya adalah terkait dengan pemilihan kepala daerah. Seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah menetapkan pilkada serentak tetap diselenggarakan pada tahun 2020, kemudian dengan kebijakan ini yang semulanya dilakukan atau dilaksanakan pada bulan September, sekarang berubah pilkada serentak itu di bulan Desember 2020. Kita melihat bahwa implikasi dari kebijakan ini selain adanya perubahan jadwal pada tiap tahapan di pilkada serentak ini, juga terjadi perubahan pada prosedur pelaksanaan teknis dan masing-masing tahapannya. Kita tahu misalkan proses pendaftaran dan penetapan calon berubah. Itu semua adalah karena adanya COVID-19 pandemi ini, sehingga banyak sekali kendala-kendala. Kita harus mengikuti protokol kesehatan, kemudian juga kita harus menjaga, salah satu protokol kesehatan itu harus menjaga jarak satu dengan yang lain, dan itu tidak bisa dilakukan oleh para calon yang ingin berkampanye. Kenapa? Karena biasanya kalau kampanye itu menyebabkan kerumunan massa, dan itu sangat bahaya sekali kalau situasinya masih dalam keadaan pandemi. Nah, Ibu Ria, kalau kita tahu sekarang ini Tangerang Selatan masuk dalam zona merah. Kita tahu semua Tangerang Selatan masuk pada zona merah COVID-19, di mana penularan dan penyebarannya sangat masif begitu, masih sangat masif saat ini. Nah, inilah yang kemudian perlu kita ketahui sebenarnya perubahan politik apa dan di masa krisis ini, dan seperti apa peta konstelasi calon-calon, atau juga sebenarnya pandemi ini dari sisi politik seperti apa. Nah, karena pandemi ini ya, persoalan-persoalan terkait pilkada karena pandemi ini sulit dihindari, tidak berimplikasi pada pelaksanaan tahapan pilkada 2020. Misalkan salah satunya adalah kampanye harus digital dan lain sebagainya begitu, dan itu harus membuat kreatif ya, calon-calon itu harus membuat kegiatan-kegiatan kreatif
di dalam mengkampanyekan dirinya. Termasuk juga masa kampanye dari bulan September ke bulan Desember ini kan masa yang sangat sempit. Nah, silakan Ibu, saya ingin mendengar penjelasan dari Ibu bagaimana konstelasi perubahan politik di Tangsel di masa pandemi ini. Kepada Ibu Ria, saya persilahkan waktunya seluas mungkin. Silakan Ibu Ria. Ya. Terima kasih Mas Tutu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semua dan lembaga kajian dialektika, terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan diskusi virtual pada malam ini terkait dengan tema yang ingin kita bahas pada malam ini, yaitu kompetisi di tengah pandemi Tangsel dan perubahan politik. Pada dasarnya pelaksanaan pilkada adalah perintah undang-undang yang tentu saja tujuan utama dari ini semua adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena selain ini terkait dengan pemenuhan mekanisme pelaksanaan kehendak rakyat dalam menentukan calon pemimpinnya, menurut saya ada juga dimensi lain yang terkait di dalamnya, seperti misalnya dimensi birokrasi pemerintahan, kemudian kebutuhan politik, juga dimensi yang terkait dengan kebijakan-kebijakan ya yang berimplikasi atau berhubungan secara langsung maupun tidak langsung terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, dan kita tahu substansi penting dari sebuah pilkada adalah pelaksanaan prinsip demokrasi, yakni memenuhi kehendak rakyat untuk memilih secara langsung calon pemimpinnya, ya, melalui proses dan mekanisme yang tentu saja harus sesuai dengan prinsip demokrasi, yaitu transparan, adil, dan bertanggung jawab. Nah, di sini kita semua maklum dan bisa merasakan secara langsung di mana pada masa awal kita memasuki proses pilkada 2020, ya, negara kita juga negara-negara lainnya dihadapkan oleh sebuah persoalan, ya, yaitu adanya pandemi COVID-19. Nah, prediksi tentang kapan waktu berakhirnya wabah COVID-19 ini sebetulnya sudah ada, namun secara pasti belum ada yang bisa menentukan kapan ini akan berakhir. Dan yang paling penting adalah bagaimana masyarakat kita menghadapi dan menjalani kehidupan setelah melalui masa pandemi COVID-19 ini. Nah, ini yang menjadi persoalan, dan persoalan selanjutnya dan menjadi poin di sini adalah bukan saja pandemi COVID-19 ini mengancam gangguan kesehatan tiap individu yang terinfeksi virus ini. Namun, menurut saya lebih dari itu, ini akan menjadi ancaman serius bagi nyawa manusia. Ya, meskipun kita tahu sudah ada beberapa faktor yang bisa menghambat, bahkan bisa memulihkan kondisi kesehatan individu yang terinfeksi virus ini. Namun, menurut saya, ya, ada salah satu prosedur atau cara yang harus kita lakukan untuk memutuskan mata rantai penyebaran wabah COVID-19 ini, yaitu dengan melaksanakan salah satu protokol kesehatan, yaitu social distancing atau
menjaga jarak aman dan jarak sehat. Nah, dari pengalaman yang pernah kita jalani dan kita ketahui selama ini, sepanjang pelaksanaan pilkada secara langsung, ya, selain ada beberapa faktor yang menjadi penyebab atau menjadi masalah, seperti misalnya adanya bencana alam atau kondisi geografis sebuah wilayah, ataupun misalnya adanya gangguan sosial dari masyarakat, mungkin ya ini untuk pertama kalinya dalam sejarah pilkada, bahwa pilkada 2020 ini kita dihadapkan dalam sebuah kondisi di mana kita harus melaksanakan pilkada ini dengan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah, karena melihat kondisi situasi saat ini di mana masyarakat kita ya harus mengurangi aktivitas sehari-harinya ya dengan melakukan social distancing tadi, maka tentu saja ini akan berpengaruh kepada pelaksanaan Pilkada 2020 ini, di mana penyelenggaraan Pilkada 2020 ini serta tahapan-tahapan yang harus dilakukan ini tentu saja akan sangat berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Ya. Mengapa ini terjadi? Karena pada saat ini ada suatu situasi kedaruratan atau ada kondisi darurat, ya, di mana bukan saja ini menyangkut pilkada itu sendiri, namun terkait dengan kebutuhan politik yang harus kita laksanakan dalam situasi yang baru pertama kali kita mengalaminya. Nah, jadi Mas Kutub, menurut saya ini adalah kondisi yang benar-benar semua orang tidak pernah menduganya sama sekali, ya. Dan dalam hubungannya atau dalam konteks Pilkada Tangsel 2020, ya, secara umum kita memang belum mendapatkan, belum melihat dan mendapatkan gambaran, juga belum bisa memprediksi bagaimana sih proses pelaksanaan pilkada ini nantinya, ya kan? Terutama yang terkait nantinya dengan masalah pemenuhan hak dan kewajiban para pemilih. Juga pemenuhan hak dan kewajiban para calon yang akan maju dalam kompetisi. Juga jangan lupa bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban para penyelenggara pilkada itu sendiri. Ya, dalam hal ini mungkin KPUD, KPPS dan lain sebagainya. Nah, persoalan saat ini adalah persoalan di Tangsel, ya, maksud saya persoalan yang bisa yang sangat jelas yang bisa kita lihat sampai hari ini, bahwa di Tangsel ini masih menerapkan aturan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Karena kita semua tahu kalau Tangsel, Tangerang Selatan ini masih termasuk zona merah dalam penyebaran wabah COVID-19. Nah, di samping itu pula kita masih belum bisa mendapatkan satu kondisi, ya, di mana kita tahu semua dan bisa merasakan betul bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat Tangsel ini belum bisa kita katakan pulih, ya, atau setidaknya seperti pada masa sebelum pandemi ini terjadi. Ya, nah, bisa kita lihat dari beberapa sektor kehidupan masyarakat Tangsel yang kita dihadapkan, ya, dengan upaya-upaya dalam usaha menangani dan menyelesaikan masalah
wabah COVID-19 ini, guna memutuskan mata rantai penyebarannya. Oleh karenanya, persoalan-persoalan ini menurut saya akan sulit bagi kita untuk menghindari tidak berimplikasi kepada pelaksanaan tahapan-tahapan Pilkada Tangsel 2020. Ya, karena bagaimanapun juga, selain ini merupakan amanat undang-undang, ya, Pilkada Tangsel ini juga tidak bisa mengabaikan prinsip kesehatan masyarakat. Artinya, kita tidak bisa memaksakan suatu proses pelaksanaan pilkada ya dengan mengabaikan resiko-resiko yang dihadapi yang sedang dihadapi dan oleh masyarakat Tangsel itu sendiri. Nah, jadi bagaimana kita bisa melaksanakan pilkada ini dengan aman, nyaman, ya, dan tidak berdampak secara signifikan kepada kesehatan dan keselamatan masyarakat Tangsel. Namun di sisi lain tentu saja hal ini kita pasti akan dihadapkan oleh berbagai persoalan kebijakan politik, terutama yang terkait dengan kebijakan publik dan kebijakan birokrasi. Ya, dan kita semua tahu berdasarkan undang-undang, ya, kepemimpinan di wilayah Tangerang Selatan ini sudah purna dan sudah memasuki masa pergantian, ya. Nah, walaupun kita oleh karenanya kita akan sulit menurut saya untuk memaksakan diri kita memperpanjang masa kepemimpinan jabatan politik di wilayah Tangsel ini. Walaupun kita tahu dan kita mengenal ada mekanisme PLT atau pelaksana tugas, ya. Namun dalam kondisi darurat seperti saat ini, justru yang kita perlukan adalah kita sangat memerlukan pemimpinan yang memiliki kekuatan politik dan legitimasi yang sangat kuat, karena akan ada agenda-agenda yang harus dilakukan untuk menangani dan menyelesaikan masalah COVID-19 di Tangsel ini. Oke, terima kasih Bu Ria Dahlia atas penjelasannya. Saya ingin bertanya, tadi sudah dijelaskan bahwa ya, politik pilkada ini adalah kebutuhan politik dan demokrasi bagi setiap orang, apalagi yang salah satunya adalah Tangsel yang pada tahun ini akan menyelenggarakan pesta politik ya. Meskipun ini bahasanya agak kurang enak juga, pesta di tengah pandemi begitu. Tetapi mau tidak mau politik itu harus menjadi pergantian kepemimpinan itu harus harus terlaksana di tengah pandemi ini. Tapi sekarang ini membuat orang-orang menjadi agak kurang aware gitu Bu, dengan pilkada, karena mereka ada ketakutan, bahkan ya beberapa survei mengindikasikan bahwa masyarakat yang golput kalau misalkan dilaksanakan pilkada sebelumnya ya pada September lalu itu akan sangat tinggi gitu. Orang jadi takut datang ke TPS karena takut terpapar dan lain sebagainya. Sebenarnya menurut Ibu, mana yang lebih penting antara melaksanakan kewajiban demokrasi atau ya menjaga kesehatan diri kita sendiri gitu. Sampai saat ini kan KPU belum memberikan bagaimana teknis pelaksanaan pemilihan langsung itu. Teknisnya datang ke TPS, apakah kertasnya aman, apakah bilik dan lain sebagainya itu aman sesuai dengan COVID. Nah, karena kepastian itu akan meyakinkan masyarakat untuk datang gitu ke TPS. Kalau tidak datang, itu kan berarti ada kekhawatiran mereka juga terpapar. Nah,
mana yang penting Bu sebenarnya antara demokrasi, antara pilihan untuk berdemokrasi di tengah pandemi atau kita harus tetap menjaga kesehatan itu? Tentu saja Mas Kutub, mau tidak mau kondisi pandemi COVID-19 pada saat ini akan mempengaruhi banyak sektor kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah bukan hanya dari sisi ekonomi saja yang paling banyak berdampak, ya, namun juga karena pada saat ini Tangsel akan melaksanakan pilkada pemilihan kepala daerahnya, ya, dan wali kota dan wakil wali kota, tentu saja hal ini menjadi pemikiran bagi kita semua, ya, yang terlibat di dalam pilkada ini untuk memikirkan cara, ya, bagaimana agar pilkada ini bisa terselenggara dengan baik, aman, nyaman tadi yang seperti saya paparkan tadi, supaya masyarakat kita juga mau berpartisipasi mengikuti pilkada ini. Namun, ya, kita tetap harus mengikuti prosedur atau protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Meskipun sampai hari ini, seperti Mas Kutub bilang tadi, KPU dan penyelenggara pilkada ini belum membuat satu keputusan atau aturan bagaimana proses pilkada ini dilaksanakan pada 9 Desember 2020 nanti. Mana yang lebih penting, menjaga kesehatan dan menjalani proses konstitusi pilkada, ya, menurut saya dua-duanya sangat penting, ya, menjaga kesehatan juga. Namun karena ini adalah amanah undang-undang, mau tidak mau kita harus melaksanakan ini, kecuali nantinya bila ada aturan baru lagi penundaan pilkada. Namun pada sampai hari ini karena masih belum adanya aturan yang mengatur tentang pengunduran masa pilkada, jadi kita sebagai warga masyarakat, ya, masyarakat Tangsel harus mengikuti pesta demokrasi ini. Ya, meskipun Mas Kutub tadi bilang, gak enak juga kita bilangnya pesta demokrasi di tengah wabah COVID-19 ini. Namun ini harus kita laksanakan. Ya. Pertama, misalnya nanti ketika pada saat pelaksanaan pilkada, kita paling tidak menjaga diri kita sendiri, bagaimana kita bisa datang ke TPS itu dan mengikuti proses pilkada ini dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Salah satunya misalnya diantaranya memakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, itu harus tetap dilaksanakan. Jangan sampai karena wabah COVID-19 ini membuat kita takut, membuat kita kemudian tidak mau ikut berpartisipasi dalam pilkada ini. Sayang sekali menurut saya, ya, karena apa? Pilkada ini kan menentukan masa depan wilayah Tangsel nih, menentukan kehidupan masyarakat di Tangsel. Nah, kalau masyarakatnya tidak mau berpartisipasi, kalau masyarakatnya cuek, apatis, dan kemudian menganggap ini sebagai suatu yang mungkin sia-sia, tidak ada gunanya. Nah, jangan kemudian menyalahkan kalau kemudian terpilih adalah pemimpin-pemimpin, mohon maaf, mungkin yang tidak amanah, yang tidak baik, misalnya seperti itu. Nah, oleh karenanya menurut saya harus tetap mengikuti pilkada dengan mengutamakan atau mengikuti prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan pemerintah pada saat ini, ya. Artinya kita tetap harus menjaga kesehatan dan keselamatan kita, namun kita juga harus tetap menjamin dan mensukseskan pilkada Tangsel ini agar kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang terbaik dari calon-calon yang ikutan politik ini. Oke.
Tapi kemudian bagaimana kemudian Bu, kalau kita melihat dari konstelasi calon-calon saat ini, mereka berkampanye dan lain, berkampanye melalui digital, misalkan digital campaign, melalui media-media sosial. Itu kan salah satu pilihan, bukan salah satu ya, ini menjadi satu-satunya pilihan barangkali yang harus dilakukan oleh para calon begitu kan. Sekarang juga bagaimana tidak bisa membedakan mana bantuan yang sifatnya mana bantuan sosial, mana politik uang. Bisa saja calon itu sebenarnya menggunakan politik uang, tapi dengan apa namanya embel-embel bantuan sosial. Nah, hal-hal yang seperti itu kan bisa jadi untuk menarik orang datang apa namanya datang ke TPS begitu. Jadi erat kaitannya politik pilkada di 2020 ini. Kalau kita ya kesadaran bagaimana sih sebenarnya kesadaran warga Tangsel ketika ingin memilih calonnya, apakah itu murni karena visi misinya atau apakah itu karena ada intrik-intrik politik terlebih dahulu seperti yang awal saya sebut politik uang dan lain sebagainya. Ini kan masih punya kemungkinan untuk itu dilakukan oleh para calon. Apalagi di tengah pandemi ini orang banyak yang di PHK, butuh dana, akhirnya ya siapa sajalah yang mau bayar saya gitu. Nah, bagaimana kira-kira seharusnya Ibu sebagai tokoh Tangsel itu mengharapkan warga Tangsel berpolitik dalam masa pandemi ini? Silakan Bu. Ya. Halo. Memang tidak bisa dinafikan setiap pemilu atau pilkada ya ini akan menjadi ajang bagi-bagi uang kepada masyarakat. Ya. Ini sudah menjadi suatu rahasia umum lah yang tidak bisa kita hindari. Namun menurut saya dalam masa pandemi COVID-19 ini menjadi menjadi fokus bagi para calon ya bagaimana mereka bisa memberikan edukasi atau pendidikan politik kepada masyarakat ya jangan hanya memberikan uang atau menghamburkan uang karena mereka membutuhkan suara masyarakat. Namun yang paling penting adalah bagaimana masyarakat bisa memilih calon-calonnya ini, melihat visi misi calon-calonnya ini, agar mereka bisa memilih yang terbaik tadi, ya. Dan ini tanggung jawab bukan hanya dari masyarakat itu sendiri, namun yang paling penting adalah dari para calon, kemudian dari para penyelenggara pilkada itu sendiri, ya, agar pilkada ini bisa berjalan dengan jurdil, ya, jujur, adil, transparan, objektif, gitu ya. Kemudian bertanggung jawab. Nah, ini menjadi poin kita agar masyarakat ini dari waktu ke waktu tidak hanya mengharapkan uang dari setiap pemilu ataupun pilkada. Ya, jangan sampai gara-gara uang 50.000 kemudian kita mengabaikan sisi aspirasi mereka ya sebagai calon. Ini menjadi tanggung jawab besar untuk memberikan edukasi, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat ya bahwa memilih pemimpin itu adalah suatu kewajiban ya agar karena seorang pemimpin ini kan akan menelurkan atau mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan. Nah, kebijakan-kebijakan ini kan nanti kan harus harus berpihak atau berimplikasi kepada kehidupan masyarakat. Ya, jangan sampai nanti kemudian karena uang yang sudah diberikan baik itu berupa bantuan dalam tanda kutip bantuan sosial gitu ya, namun ada embel-embel lainnya, kemudian masyarakat kita tidak lagi memiliki nalar yang sehat untuk memilih calon pemimpinnya. Dan saya setuju pada saat pandemi
COVID-19 ini, para calon, ayo adu gagasan, adu ide, gitu, adu narasi, gitu loh. Jangan hanya mengandalkan uang saja. Namun yang kita inginkan adalah calon-calon yang memiliki kompetensi, memiliki intelektualitas, memiliki kredibilitas, yang memang benar-benar, yuk saya layak untuk Anda pilih. Itu yang ingin saya harapkan kepada semua calon, siapapun dia. Berkompetisilah secara sehat, secara fair, ya, agar masyarakat kita ini mendapatkan pemimpin yang benar-benar amanah, jujur, adil, sehingga terciptalah masyarakat yang aman, nyaman di Tangsel ini. Iya, terima kasih Bu Ria. Jadi intinya kan jangan sampai hanya karena uang 50.000 itu habis 2 hari atau 1 hari, tapi kita menderita 5 tahun ya Bu. Ya. 5 tahun karena justru orang yang memberikan 5.000 atau 100.000 itu ingin kembalian lebih gitu. Kan biasa dalam politik seperti itu, harus ada timbal balik yang bisa menguntungkan bagi dirinya. Nah, pertanyaan saya terakhir ini Bu, kalau misalkan ya ini kaitannya dengan bagaimana seharusnya calon-calon itu melakukan kreativitas kampanye-kampanye ini karena ada larangan untuk social distancing begitu. Kreativitas seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh para calon-calon ini untuk gaduh gagasan dan lain sebagainya, seperti yang tadi Ibu sampaikan, sehingga masyarakat itu tahu bahwa dia itu kredibel, bahwa masyarakat itu tahu bahwa dia itu tokoh di daerahnya, masyarakat juga tahu kalau dia itu mempunyai kontribusi langsung kepada masyarakatnya. Kontribusi itu bukan hanya sekedar memberi bantuan ya, memberi bantuan yang sifatnya materi gitu. Kadangkala kita ini masyarakat kita ini agak materialistis juga. Jadi kalau hanya sekedar gagasan, hanya sekedar ide, kontribusi itu ya apa gunanya begitu kan. Tapi kalau real uang, orang yang ngasih uang itu lebih cepat jadi tokoh daripada orang hanya sekedar ngomong-ngomong saja tapi tidak dilakukan begitu. Itu kan jadi paradigma umum di tengah politik kita saat ini. Apalagi juga saya kembali ke pertanyaan awal tadi, bagaimana seharusnya calon-calon kepala daerah ini, bakal calon kepala daerah ini, utamanya adalah di Tangsel, melakukan kreativitas dalam berkampanyenya di tengah pandemi ini. Karena kalau hanya sekedar digital campaign gitu kan, digital campaign kan tidak semua orang punya akun media sosial. Tidak semua orang kalau misalkan punya akun media sosial juga sudah antipati terlebih dahulu. Begitu, oh ini kaitannya dengan pilkada, ini kaitannya dengan politik saja begitu. Jadi tidak ada yang menarik begitu. Terutama adalah bagi di Tangerang Selatan ini kan banyak kalangan menengah ke atas. Kalangan menengah ke atas itu kalau dia ada calon yang kampanyenya tidak kreatif begitu, ya tidak tidak dilirik begitu. Kecuali kalau calon-calon yang sudah punya basis terlebih dahulu, basis partai lah misalkan. Nah, ini bagaimana Bu, calon-calon ini seharusnya melakukan kreativitas kampanyenya? Silahkan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, setiap pilkada atau setiap pemilu ini tidak bisa dinafikan dengan yang namanya money politik, ya, politik uang. Dan masyarakat kita sudah sangat tahu gitu bahwa pilkada ini adalah ajang mereka panen, kalau istilahnya menurut saya gitu ya. Panen, walaupun cuma diterima 10.000 semangkok bakso atau 50.000 atau paling besar berapa sih 100-200.000 ya. Ini sekali lagi ya tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak saja, namun ini menjadi tanggung jawab semua pihak, terutama calon yang terlibat di dalam kontestasi politik ini. Mengapa masyarakat kita setiap pilkada atau setiap pemilu ini selalu seperti itu? Karena memang kondisi ini diciptakan dan dibiarkan, ya.
jarang sekali kita melihat, mohon maaf ya, karena saya juga berdasarkan pengalaman-pengalaman saya, baik saya sebagai pemilih maupun saya sebagai kontestan dalam dalam pemilu gitu ya, pemilihan legislatif kemarin ya, saya melihat kondisi masyarakat kita ya sengaja diciptakan, sengaja dinabobokkan dengan politik uang tadi ya. Ini menurut saya adalah pembodohan kepada masyarakat, sehingga masyarakat ini tidak peduli lagi dengan kondisi atau masalah intelektualitas, masalah kredibilitas si calon. Ini saya sedikit cerita masalah pengalaman saya waktu saya menjadi calon anggota Dewan DPR RI dari Partai Berkarya 2019 kemarin. Saya termasuk orang yang paling menentang politik uang, ya, sehingga saya memiliki satu tagline, satu jargon, yaitu cantik, yaitu caleg anti money politik. Di situ saya terus melakukan kampanye dan bersosialisasi kepada masyarakat. Ini bukan untuk saya sendiri, gitu, tapi untuk seluruh para calon legislatif yang akan mewakili, yang akan duduk di parlemen nanti, karena mereka akan membawa suara rakyat. Nah, saya sampai ya istilahnya berbusa berbui menyampaikan kepada masyarakat bagaimana masyarakat ini supaya tidak tidak tergiur, tidak tergoda dengan yang namanya politik uang yang cuma 10.000 ya, 50.000. Ada yang cerita cuma mereka dapat cuma semangkok bakso, 1 gelas es gitu. Alangkah mirisnya gitu ya. Masyarakat kita dibodohi, dididik dengan cara-cara yang seperti ini. Nah, namun sekali lagi, karena ini sudah berurat berakar di masyarakat kita, sudah menjadi budaya setiap 5 tahun sekali, sehingga para calon yang memiliki kredibilitas, yang kemudian memang ingin menjadi anggota dewan yang membawa aspirasi masyarakat dengan benar, ini terkalahkan oleh money politik tadi. Ya. Saya cerita di satu wilayah, di satu desa di daerah Kabupaten Tangerang, itu waktu saya kampanye masyarakatnya ngumpul dan mereka setuju sebetulnya. Dan mereka juga tidak mau dengan politik uang itu. Mereka juga sudah merasakan bahwa mereka dikasih 50.000, namun mereka dilupakan 5 tahun kemudian, gitu ya. Anggota dewannya tidak pernah datang lagi, ya tidak mau tahu lagi dengan keadaan mereka. Mereka tidak seperti itu. Namun pada hari H, ya tetap saja suara saya tergerus oleh mereka yang memiliki uang. Nah, inilah yang saya bilang tadi, karena masyarakat kita sudah terlalu lama didinabobokkan dengan keadaan ini. Nah, oleh sebab itulah, saya harapkan dalam Pilkada Tangsel 2020 ini, ayo dong, para calon wali kota maupun wakil wali kota, ya, para kontestan-kontestan ini memiliki kreativitas, ya, kita adu gagasan, kita adu ide, kita adu pemikiran supaya masyarakat ini dicerahkan, supaya masyarakat ini memiliki benar-benar pengetahuan yang luas, pengetahuan yang utuh tentang siapa sih calonnya, ya, siapa sih yang layak dipilih di antara calon-calon yang ada. Boleh itu melalui sosmed, walaupun memang kita tahu tidak semua masyarakat kita, terutama mungkin di pelosok-pelosok yang memiliki HP, kemudian laptop dan lain sebagainya. Namun bagi saya sendiri, misalnya saya mensosialisasikan tentang pilkada ini, bagaimana mereka tidak mudah tergiur dengan politik uang. Jadi apa yang saya lakukan di pengalaman saya di pencalonan anggota legislatif 2019 kemarin, ini juga saya lakukan pada saat menjelang Pilkada 2020 ini. Itu tadi karena saya tidak ingin masyarakat kita ini bodoh, saya tidak ingin masyarakat kita ini selalu didinabobokkan dengan uang. Dan bagi kontestan, sekali lagi saya tekankan, untuk terus melakukan kreativitas di tengah wabah COVID-19 ini, berikanlah pemahaman, berikanlah pengetahuan, sosialisasi dengan cara yang mungkin menurut saya mereka juga paham apa yang harus dilakukan, ya, kecuali memang mungkin calon-calon yang sudahlah karena mereka merasa mereka punya uang, ya barangkali mereka tidak mau melakukan kreativitas itu tadi.
Namun sayang sekali kalau itu tidak dilakukan. Ayo, mari kita memberikan pembelajaran politik kepada masyarakat Tangsel agar kita bisa menyelenggarakan pilkada Tangsel ini dengan sukses sehingga terciptalah Tangsel yang ceria, ya, cakap, efektif, ya, ramah, inovatif dan amanah, ya. Sehingga kedepannya ya masyarakat ini perlahan namun pasti akan bisa menentukan dan memilih calon pemimpinnya sesuai dengan apa yang menjadi visi misi dari calon itu sendiri. Demikian Mas Putut.